Halo sahabat. Senin kemarin dunia berduka karena pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, meninggal dunia. Tak hanya kehilangan sosoknya sebagai pemimpin, Paus Fransiskus meninggalkan banyak kenangan, terutama kesederhanaannya. Untuk mengenang Sang Bapa Suci, yuk kita lihat 5 terunik dari gaya sederhana Paus Fransiskus. Apa saja itu? Let's check it out. Yang kelima, pakai jam tangan murah dan sederhana. Siapa sih yang nyangka kalau jam tangan seorang pemimpin umat Katolik dunia adalah jam tangan tipe MQ24 7B2 dari merek jam tangan yang kita kenal dari Jepang. Desain jamnya juga sederhana, cocok sama tipikal Bapak Suci yang gak mau ribet. Buat yang tahu merek jam tangan yang dipakai Paus Fransiskus, cek sendiri deh harganya. Pasti pada kaget. Harganya hanya di sekitar Rp200.000. Berikutnya yang keempat, tidak pakai mobil mewah. Tahun 2017 silam, Paus bernama asli Jorge Mario Bergoglio itu mendapat pemberian mobil mewah dari perusahaan mobil terkenal di Italia, Lamborghini. Ya, diterima sih oleh Sang Bapa Suci dan didoakan. Tapi setelah itu, mobil hypercar dilelang oleh Bapak Suci. Hasil lelangnya luar biasa, 715.000 euro atau setara 12 miliar rupiah. Dan uang itu disumbangkan ke 4 badan amal. Dan sahabat bisa lihat sendiri, waktu Bapak Suci ke Jakarta, dia lebih memilih naik mobil sederhana seperti ini. Luar biasa. Berikutnya yang ketiga, tinggal di Kedubes Vatikan saat kunjungan ke luar negeri. Nah, kebiasaan Paus Fransiskus yang satu ini sangat unik sahabat. Karena biasanya paus-paus sebelumnya nih, ketika melakukan lawatan ke luar negeri, pasti mendapatkan fasilitas menginap di hotel mewah dengan sterilisasi keamanan yang super ketat. Tapi bagi Paus Fransiskus, dia lebih memilih menginap di Wisma Kedutaan Besar Vatikan di negara yang dia kunjungi. Seperti waktu dia berkunjung ke Jakarta, dia menginap di Kedubes Vatikan di wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Demikian pula waktu dia berkunjung ke negeri kelahirannya Argentina. Paus Fransiskus tinggal di Wisma Kedubes Vatikan di Buenos Aires. Berikutnya yang kedua, naik pesawat komersial. Paus Fransiskus lebih memilih pakai pesawat komersial. Waktu beliau berkunjung ke Jakarta, pesawat yang ditumpanginya adalah dari maskapai penerbangan nasional Italia, Italia Trasporto Aero. Dan waktu Pope Francis berangkat ke Papua Nugini setelah lawatannya di Jakarta, sahabat lihat dong, maskapai apa yang ditumpangi Bapak Suci? Bangga dong. Dia melakukannya karena dia ingin adanya kesetaraan, menjadi pemimpin gak harus eksklusif. Dan inilah yang pertama, menolak tinggal di Istana Vatikan. Jorge Mario Bergoglio waktu terpilih menjadi paus mengeluarkan sikap yang membuat dunia gempar. Dia tidak mau tinggal di Istana Vatikan yang selama ini digunakan oleh paus-paus sebelumnya sebagai tempat kediaman. Dan keputusannya itu membuat dirinya sebagai paus pertama sepanjang sejarah yang tidak tinggal di Istana Apostolik Vatikan. Paus Fransiskus memilih tinggal di apartemen sederhana 5 lantai di Casa Santa Marta, Vatikan. Di apartemen Casa Santa Marta, Paus Fransiskus melakukan aktivitas sehari-hari, terutama memimpin misa bersama dengan warga apartemen di aula yang berfungsi sebagai gereja. Bapak Suci konsisten tinggal di Casa Santa Marta sampai akhir hayatnya. Yo, sahabat RTV, berjumpa lagi dengan Lensa Indonesia Malam. Kali ini bersama saya Ahmad Taufan. Dan juga saya Felicia Wu. Betul, tadi sudah kita lihat ya bahwa ada setidaknya sudah disebutkan 5 kesederhanaan dari Paus, di mana ini bisa menjadi apa ya, toladan ya bagi sahabat-sahabat kita umat Kristiani, terutamanya Katolik ya. Benar, ini juga memang bisa kita ambil lah ya dari 5 itu bisa kita contoh nih di kehidupan kita sehari-hari, Topan. Memang kita harus sederhana itu gitu. Sederhana. Sederhana. Emang Cia lagi apa ya, banyak kata-kata bijak hari ini ya. Iya, mendadak jadi bijak ya. Betul, tapi kalau informasi yang satu ini bisa dibilang nggak bijak ya Cia ya. Benar, karena ini yang
ini tuh ada aksi viral tapi lempar-lemparan batu gitu loh Topan, aneh banget nih. Lempar jumroh musim haji gitu? Bukan jumroh gitu. Kenapa? Jadi nih ya ceritanya tuh ada warga yang mau ngegagalin curanmor gitu ya. Jadi ditutup Ngegepin nih. ada yang curanmor Jadi dia gitu. ngelutup gitu pagar rumahnya. Nah ternyata si pelaku ini bawa senjata api rakitan gitu Pak. Jadi tuh mereka takut ketembak gitu loh. Jadi dilempar-lemparin lah jadi pakai dilempar batu pakai tadi. batu. Nah, tapi walaupun bisa dibilang apa ya, kayak upaya untuk menggagalkan perampokan atau curanmor, tapi ini kan nggak boleh ya sahabat RTV, berbahaya. Karena kan urusannya nyawa. Kalau seandainya meledak gimana? Benar, pokoknya jangan main hakim sendiri gitu ya Pak. Mendingan diserahin deh ke pihak berwajib. Waduh, orang mau keluar kok pagarnya malah ditutup. Jadi oleng dan masuk ke selokan deh motornya. Loh, malah dilempari batu. Emangnya lagi kelempar jumroh? Oh alah, ternyata 2 orang pengendara motor ini merupakan kawanan pencuri kendaraan bermotor yang kepergok warga saat akan melaksanakan aksinya. Kenapa dilempari batu? Soalnya kawanan curanmor ini bawa senjata api rakitan. Daripada kena peluru nyasar ya kan? Melihat komplotannya tak bisa bangun, satu pelaku yang menggunakan jaket ojek online kabur. Pelaku yang satu lagi terpaksa pasrah menerima salap olahraga dari warga. Kejadian ini berlangsung di kawasan Curug Sangereng, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin kemarin dan menjadi viral di media sosial. Polisi berhasil mengamankan satu pelaku, sedangkan satu pelaku lain masih buron. Senjata api rakitan milik pelaku juga sudah diamankan Polsek Kelapa II sebagai barang bukti. Udahlah jangan berbuat kriminal lah. Ini cari kerjaan yang bener ya Pan ya. Benar, itu tadi kan salah satu yang viral. Ini juga ada yang masih viral nih, baru-baru ini viral. Di mana nih, ingat gak kalau Cia ya, ada perusahaan yang ada di Surabaya, ini yang berdebat sama wakil wali kota Surabaya. Iya, heboh banget itu kan. Lucu banget tuh emang berdebatnya ya, ada-ada aja emang Betul, tuh. dan ternyata ada kabar terbarunya kan. Ada apa tuh, Pan? Katanya ini si perusahaan ini ternyata tidak punya izin alias beroperasi secara ilegal. Benar, makanya akhirnya disegel kan. Akhirnya banget tuh. Jadi gitu, tapi kan sebenarnya kasus utamanya nih ada yang ditahan gitu kan ijazahnya. Ijazahnya. Ih, kayak gimana tuh kabarnya? Nasibnya apa kabar tuh ijazah? Apakah balik lagi? Kita lihat aja informasinya. Oke, tunggu. Setelah jadi kontroversi selama 10 hari terakhir, akhirnya sama seperti namanya, Gudang UD Sentosasil disil alias disegel pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur. Bukan cuma ditempel kertas segel dan keterangan pelanggarannya, Satpol PP Surabaya juga merantai gerbang gudang agar tidak ada orang yang berkegiatan di dalamnya. Penyegelan karena perusahaan tidak memiliki NIB dan tanda daftar gudang. Padahal, 2 data itu merupakan syarat wajib perusahaan perdagangan. Seluruh pengawasan dilakukan oleh Disnaker Provinsi. Tapi karena ini menyangkut tempatnya di Surabaya, yang tidak ada TDG-nya, dan menyangkut ijazah arek Surabaya, saya harus turun. Nah, terkait soal penahanan ijazah, mantan karyawan UD Sentosasil akhirnya melapor ke Polda Jawa Timur. Meskipun sudah keluar sejak 2019 lalu, tapi ijazah korban masih ditahan. Bahkan ketika korban meminta ijazahnya ke Diana sebagai pemilik, bukannya ijazah yang didapatkan, tapi makian yang tak berperi kemanusiaan. Coba ngomong baik-baik, terus saya telepon, saya kesana kan sama ayah saya, terus saya telepon, ternyata di situ kan nggak ada orangnya, terus saya telepon. Kemudian setelah telepon itu malah saya yang dimaki-maki. Dimaki-maki? Iya, dimaki-maki kata-kata kotor. Jadi nggak memberikan, terus saya tanya masalahnya apa, nggak dijawab, tambah kayak memaki-maki saya. Perusahaan ini viral sejak si pemilik adu mulut dengan wakil wali kota Surabaya Armuji. Awalnya Cak Ji menginspeksi perusahaan karena ada laporan tentang penahanan ijazah mantan karyawan. Hingga saat ini ada 31 karyawan dan mantan karyawan yang masih ditahan ijazahnya oleh perusahaan ini. Ini wakil wali kota, Bu. Ya, urusannya apa, Pak? Loh. Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa?
Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Seperti apa kelanjutannya? Kita tunggu saja. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Saya nggak kenal sampean. Sampean yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya. Sorry ya. Nipu mati. Siapa saya nggak kenal. Sorry. Ya, aku punya tebak-tebakan. Apa? Mas apa yang jual mahal? Emas yang jual mahal. Ya emas ini kan si Logam Mulia ini loh. Iya betul, kirain kamu mau jawabnya Mas Jono atau Mas Joko gitu. Enggak dong, itu kan nggak bisa dijual. Iya, emang kenapa sih? Emangnya kenapa? Coba jelasin dulu deh. Iya, jadi kan kalau dari yang kemarin nih baru habis lebaran itu kan harga emas selalu naik gitu kan. Oh. Nah yang pengen aku tanyain ke Topan, kan terakhir kan dia sebenarnya harganya tuh kayak 1,9 juta kan. Ini kalau sekarang kira-kira berapa sih Pan harganya? Sekarang itu tau nggak? Sudah menembus 2 juta rupiah. Jadi kalau seandainya kamu kemarin belinya pas harga berapa, ini cuan loh. Iya sih, wajahnya Topan nih mau jual emas ya? Jangan lah, lagi belum ada kebutuhan gitu loh. Kirain mau jual emas. Lihat aja deh informasinya daripada ngomongin mas saya. Selasa pagi, harga emas keluaran Antam menembus level tertinggi, yaitu 2 juta rupiah lebih per gramnya. Salah satu butik emas Antam di Pulau Gadung, Jakarta Timur pun ramai pengunjung lantaran harga 1 gram emas kini dijual Rp2.016.000. Kenaikan dipengaruhi menguatnya harga emas global dan melemahnya nilai tukar rupiah. Beberapa di antaranya bahkan sengaja datang bukan untuk menjual, melainkan membelinya sebagai investasi karena sudah memprediksi sejak lama bahwa akan naik harganya. Makanya saya agak lumayan pede sih untuk nabung di emas itu, karena kemungkinan besar ya prediksi dari beberapa orang saya itu bakal ada kenaikan gitu. Jadi sesuai lah kalau misalnya saya menginvestasikan aset saya itu di emas. Ya, fenomena naiknya harga emas akan dimanfaatkan masyarakat untuk berinvestasi, sehingga mendorong antrean pembelian emas batangan di berbagai tempat. Sementara menurut analis pasar uang Ibrahim Aswaibi, harga emas sendiri diprediksi akan tembus 2,3 juta per gram seiring proyeksi harga emas dunia yang diperkirakan mencapai $3.400 Amerika per troy ounce. Prediksi ini diperkirakan terjadi pada kuartal ketiga tahun ini. Namun masyarakat yang ingin menjual ataupun berinvestasi diimbau untuk tetap melalui jalur resmi yang bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Dari Jakarta, Firda Valevi, RTV. Tuh, udah mahal kan, bisa cuan lah itu. Sementara nggak usah beli atau jual emas dulu kali tetap ya, kan belum ada kebutuhan kan? Betul sekali. Tapi ini sekarang aku mau pantun nih Pak. Oh, setelah saya tebak-tebakan kamu pantun ya? Oke, beri ya, masak air. Air apa dulu? Ya air apa aja nih Pak? Air berkah bukan yang viral itu loh. Iya, yang viral ini loh sempat bikin heboh kan, karena ini warga Pekalongan itu sempat ada air misterius nih yang tiba-tiba muncul gitu ya. Betul, tapi ternyata usut punya usut, ini tuh bukan air berkah seperti yang diharapkan oleh masyarakat sekitar, melainkan pipa PDAM yang bocor. Jadinya mereka nih agak ngezong ya Pan ya. Mungkin sekarang udah kosong kali, nggak ada yang ngambil air lagi. Kita lihat informasinya ya. Rame-rame guys. Nih rame-rame. Ada apaan nih rame-rame? Ada yang bawa botol, galon, jerigen, sampai ember. Oh alah, ternyata warga Rowoyoso Pekalongan ini dihebohkan dengan sumber air misterius yang mengucur deras dari dalam tanah. Katanya sih airnya bening dan berasa ngasih efek positif setelah diminum. Makanya warga pun langsung gercep berebutan air ini karena dianggap membawa berkah. Tapi setelah dicek, ternyata itu cuma pipa PDAM yang bocor. Yalah, auto zong dong. Petugas langsung matiin alirannya, dan warga pun udah bubar jalan. Sekarang di lokasi jadi sepi lagi deh. Kejadian ini pun viral di media sosial, dan udah bisa ditebak dong, pasti banyak komentar nyinyir dari netizen. Rame guys.
Jadi pelajaran ya sahabat, jangan langsung percaya aja sama kehebohan di sekitar. Harus dicek dulu kebenarannya. Untungnya sumber airnya ternyata dari PDAM. Coba kalau ternyata dari pipa septic tank, gimana? Kebayang nggak? Ini kita bicara tentang keberpulangannya ya Paus Fransiskus kemarin, yang ternyata ini memberikan banyak rasa sedih dan juga kehilangan ya dari seluruh masyarakat di dunia, bukan hanya dari umat Katolik maupun Nasrani saja, tapi seluruh orang yang ada di dunia. Di mana ini ada ucapan duka juga terus mengalir ya dari berbagai platform untuk Paus Fransiskus sendiri. Selain dari platform media sosial nih Pan, tadi tuh kalau misalkan lihat di Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan di Jakarta, itu juga banyak banget yang mengirimi karangan bunga duka cita nih untuk mendiang. Karena tadi Cia langsung sana ya liputan, melihat juga seperti apa rasa cinta seluruh orang ya, bahkan yang perwakilan dari Indonesia ya. Iya, tadi juga ramai sekali dan memang diberikan kesempatan untuk memberikan doa ataupun pesan terakhir untuk mendiang. Dan juga ini memang sosoknya karismatik, sampai Menteri Agama Nazaruddin Umar ini juga memiliki kesan yang sangat dalam terhadap Paus Fransiskus sendiri. Kita lihat yuk. Sejak Selasa pagi, Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan di Jakarta terus didatangi umat Katolik dan masyarakat yang ingin menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus. Bahkan deretan karangan bunga memenuhi halaman kedutaan. Pihak kedutaan sendiri memang membuka pintu bagi siapapun yang ingin menyampaikan doa maupun pesan terakhir. Ya, sosok Paus Fransiskus yang cinta damai membekas di benak banyak orang, tak terkecuali Menteri Agama Nasaruddin Umar yang sempat berbagi momen keakraban saat pemuka agama Katolik dunia itu berkunjung ke Indonesia bulan September tahun lalu. Saya mencium kepalanya, dia mencium tangan saya berkali-kali. Saya itu spontanitas, karena saya ingat kepala bapak saya mirip almarhum ya. Dan juga mewakafkan hidupnya untuk kemanusiaan, panjang sekali. Nah, sama dengan Paus yang di hadapan saya ini ya. Masyarakat yang hadir menulis pesan maupun doa di buku tamu bela sungkawa mendapat kenang-kenangan foto Paus. Mereka pun turut kehilangan sosok karismatik itu. Ya, kami sangat menghargai dan menghargai keteladanan beliau selama beliau menjadi pemimpin agama Katolik sedunia. Ya kehilangan sosok yang sangat murah hati, sangat menyentuh, apalagi waktu kemarin Bapak Paus kemari sempat ikut misa dan anak-anak sempat bersalaman dengan beliau. Suatu momen yang sangat menyentuh ya. Saya mengucapkan selamat jalan untuk Bapak Paus. Beliau sudah damai dan tenang sama Bapak. Kami mohon doa untuk Bapak Paus di sana bersama Tuhan untuk mendoakan kami yang masih berjuang di dunia ini. Itu saja. Semoga Paus masuk surga. Dibukanya pintu untuk umum ini dijadwalkan hingga 24 April mendatang dari jam 10 sampai 12 siang dan dilanjutkan pada pukul 2 siang hingga 5 sore. Selain itu, Uskup Agung Jakarta juga akan menggelar upacara Misa Ekaristi Arwah pada Kamis 24 April mendatang di Gereja Katedral Jakarta. Dari Jakarta, Olivia Ferrari, Syahrial Ramadhani, RTV.